Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa semester 6. Salam jumpa dari saya, Pak Fauzi, pengampu mata kuliah kajian buku teks dikarenakan kampus Univet dan Sukoharjo masih diliburkan karena pandemi COVID-19, maka materi pada kuliah kajian buku teks sub pokok bahasa yang keempat yaitu buku teks pelajaran MPS sejarah di sekolah saya sampaikan dan saya kirimkan dalam bentuk rekaman video screencast Omatic atau sound. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi yang keempat atau pokok yang keempat yaitu buku teks pelajaran MPS sejarah di sekolah. Kita sudah menginjak pada pembahasan kurikulum dan ideologi buku teks. Kurikulum dan ideologi buku teks itu nanti berbeda-beda ideologinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Maka pelajaran sejarah memiliki arti strategis yaitu pembentukan watak peradaban bangsa yang bermartabat serta pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2005. Tujuan utama mata pelajaran sejarah menjadi landasan utama dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dalam buku teks dan menjadi materi pelajaran bagi siswa. Pemerintah sebagai penentu kebijakan pendidikan termasuk kurikulum melakukan rekonstruksi dan seleksi terhadap peristiwa apa saja yang dapat diinterpretasikan untuk materi pelajaran yang diberikan pada siswa. Undang-undang pendidikan pertama kali berlaku sejak kemerdekaan yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1950. Yang terpenting dari undang-undang yang bersifat ideologis mengenai landasan pendidikan dan pengajaran adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Kemudian perkembangan ideologi buku teks sekolah di Republik Indonesia sebagai berikut. Buku teks pada tahun 1950 itu buku-buku yang digunakan pada 1950 masih menggunakan buku-buku terjemahan bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan digunakan sejak pendudukan zaman Jepang. Begitu pula halnya buku sejarah masih menggunakan terjemahan dari bahasa-bahasa Belanda, sehingga uraian dari buku ini masih berbau Nederlandosentris walaupun sudah memiliki semangat Indonesia sentris. Nederlandosentris maksudnya adalah sudut bacaan atau subjektivitasnya itu bersifat membuka superioritas bahasa Belanda, tapi semangatnya bersifat membangun kebangsaan Indonesia. Sentris itu maksudnya adalah sentrum, sudut pandang. Kemudian yang kedua, perkembangan ideologi buku teks pada tahun 1960 yaitu berlangsungnya pengaruh kurikulum yang berlangsung saat itu terpengaruh dengan kebijakan politik
Dan pada saat itu lahirnya Manipol, itu manifesto politik yang dijadikan sebagai GBHN dengan tujuan itu untuk mengembangkan revolusi Indonesia pada garis revolusi 1945. Pemilikan merupakan alat revolusi. Kebijakan Manipol digunakan dalam apa yang disebut Musdek, yang merupakan singkatan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Sosialisme Indonesia. Jadi bukan sosialis itu tahun 60-an itu sosialis. Sebenarnya pada paham ideologi sosialis itu alat revolusi. Kita tahun 1990. Kemudian demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, keberbagian atau kekayaan terpimpin. Tahun 1960 itu seperti karena demokrasinya terpimpin oleh presiden. Presiden kala itu adalah Bapak Soekarno. Sudah agak melancang kebijakan politiknya. Kemudian buku teks perumahan buku teks tahun 1964, yaitu kurikulum 4. Kurikulum tahun 1964 dengan sebutan kurikulum gaya baru atau kurikulum Pancawadang. Kurikulum tahun 1964 merupakan kurikulum yang berlaku pada masa pemerintahan Orde Lama. Jargon revolusi Indonesia tetap menjadi kebijakan politik pemerintah, sehingga kurikulum sejarah pun turut terwarnai. Atas pelajaran sejarah pun harus bertujuan mencapai revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, mata pelajaran sejarah harus berlandaskan pada proklamasi sentris atau senternya adalah proklamasi, sudut pandangnya dari proklamasi proklamasi, bereskatologi masyarakat sosialis Indonesia. Condong bereskatologi itu pola idealisme yang condong pada masyarakat sosialis Indonesia. Yang ketika tahun 64 itu yang berkuasa adalah yang sedikit berkuasa itu PKI. Ada PKI golongan komunis, golongan nasionalis, dan golongan agama yang kemudian ini digabungkan oleh Warna dan bentuk paham nasionalis, komunis, dan agama. Suasana politik Orde Lama mewarnai warna secara ideologis kurikulum tahun 1964. Warna ideologi sosialis terlihat pada buku sejarah karangan Sundoro yang berjudul Sejarah Indonesia SMA. Pada jilid 1, Sundoro membagi periodisasi sejarah Indonesia, yaitu zaman prasejarah, yaitu perpindahan bangsa Indonesia sampai kurang lebih tahun 1500 zaman sejarah itu dibagi 8, yaitu masa sejarah nasional, masa penindasan kolonial, zaman amanat pendidikan rakyat, masa menuju sosialis Indonesia, zaman perintis, zaman penegas, zaman pancaroba, zaman pelaksana. Ini pembahasan sejarah tahun 1964. Kemudian buku teks ada perubahan buku teks tahun 68 sampai 94, pergantian Orde Lama ke Orde Baru memberikan warna baru secara ideologi terhadap kurikulum. Pada masa Orde Baru berlaku kurikulum yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan terakhir 1994.
Salah satu kebijakan penting Orde Baru ketika itu menerbitkan buku sejarah nasional untuk kalangan SMP dan SMA yang disebut dengan buku paket. Buku ini diterbitkan dari sumbernya Sejarah Nasional Indonesia jilid 6. Jadi sejarah nasional Indonesia sumbernya itu ada 6 jilid. Ini besok Anda harus punya. Saya sudah punya. Ini silakan, tapi harus dikembalikan. Salah satu taswir yang tunggal dilakukan terhadap buku teks adalah membuat formulasi nilai-nilai 45. Nilai-nilai ini dianggap sebagai patokan kebenaran dalam menilai peristiwa sejarah Indonesia. Warna ideologi zaman Orde Baru ini, buku teksnya nama sekali dalam PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kemudiannya Nugroho Sudarso. Ya, karena keterbatasan waktu, maka nanti materi selanjutnya saya akan bahas untuk kurikulum selanjutnya. Karena video ini terbatas waktu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.